Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa yang saya banggakan. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, jumpa lagi kita nih pada pertemuan yang ke-15. Nah, jadi sebelum kita mulai, kabar kalian ini gimana nih? Ini Rizky, Alisa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya secara daring karena ya sekarang virus pandemi ini mulai naik lagi, jadi kita terpaksa menggunakan Zoom untuk belajar. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar, yaitu dengan mengikuti kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu kemarin masih ingat materinya tentang apa? Tentang teks fabel mungkin kan? Bukan mungkin sih, memang teks fabel. Rizky masih bisa mengingat nggak materi sebelumnya mengenai teks fabel? Apa itu teks fabel? Secara singkat saja. Lupa, Pak, lupa. Baru seminggu udah lupa. Jadi Rizky, teks fabel itu adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan hewan, tapi dia itu memiliki karakter seperti manusia. Itu teks fabel. Nah, langsung aja. Nih, sebelum kita bahas materi hari ini, gimana sinyal aman nggak? Atau ada kendala nih? Alhamdulillah, Pak, sekarang aman. Nah, mantap. HP aman ya? 100% lah ya baterainya. Kuota aman? Oke. Nah, sebelum kita masuk lagi nih pembelajarannya, luangkanlah waktu kita sebentar, 5-10 menit untuk membaca bahan bacaan apa aja boleh dibaca. Jadi teman-teman siswa boleh menggunakan waktu 5-10 menit ini membaca dalam rangka mewujudkan program literasi sekolah. Boleh bacaannya itu berupa artikel atau berita atau teks deskripsi atau teks yang lain baik di buku ataupun di mana saja. Jadi mulai jam sekarang jam 10.22 hingga 10.32 kegiatan membaca boleh dimulai. Segera dibaca ya, teman-teman. Oke, sekarang sudah jam atau pukul 10.32. Nah, kita langsung masuk saja materi hari ini. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan kepada teman-teman siswa semua, yaitu materi tentang puisi rakyat. Ada yang pernah dengar puisi rakyat? Rizky? Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak, Pak. Oh, ada yang pernah, ada yang tidak. Mungkin Rizky boleh dijelaskan apa yang Rizky tahu mengenai puisi rakyat, biar teman-teman yang lain pada tahu? Puisi rakyat itu puisi yang terlahir dari masyarakat daerah itu, Pak. Oke, benar. Tepat sekali. Bagus ya, Rizky. Nah, jadi pembahasan puisi rakyat ini akan lebih
jelasnya kita simak pembelajaran melalui website yang telah Bapak buat dan juga PowerPoint. Saya share screen-nya. Nah, apakah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Nah, pertama-tama marilah kita coba memahami dulu konsep atau hakikat dari puisi rakyat. Dari PowerPoint saja ya, biar lebih gampang. Nah, masih terlihat? Masih, Pak. Nah, oke. Langsung mulai ya. Nah, sebagaimana yang Rizky bilang, tadi dia menyampaikan bahwa puisi rakyat itu adalah puisi yang berasal dari masyarakat di suatu daerah. Nah, sekarang itu akan kita coba perdalam lagi. Puisi rakyat itu adalah karya sastra lama yang bersifat turun-temurun di kalangan masyarakat yang terdiri dari susunan kata yang terstruktur, serta dalam proses pengucapannya harus menggunakan nada atau disebut juga dengan intonasi, irama, dan nada-nada tertentu agar makna dalam puisi rakyat itu dapat tersampaikan. Nah, dalam puisi rakyat itu sendiri memiliki 3 jenis ya. Jadi puisi rakyat itu berbeda dengan puisi yang sekarang, puisi modern. Nah, jadi puisi rakyat itu ada pantun, ada gurindam, ada syair. Apa sih pantun, syair, dan gurindam? Teman-teman pernah dengar nggak syair atau gurindam? Mungkin kalau pantun kan udah sering tuh kita dengar. Misalnya kayak di Upin Ipin atau di acara-acara talk show pasti ada yang menggunakan pantun. Tapi bagaimana dengan syair dan gurindam? Pernahkah teman-teman mendengar sedikit tentang syair atau gurindam? Saudara Rizky dan Lisa? Tahu gurindam aja, Pak. Oh, oke. Rizky ini banyak tahunya ya. Oke, kita masuk pembahasannya. Bentar. Pembahasan gurindam ada di website. Kita coba. Nah, yang pertama itu kita masuk ke tentang puisi rakyat pantun ya. Nah, boleh Saudara Rizky membacakan pengertian pantun? Siapa? Pantun. Pantun adalah karya sastra yang diucapkan atau dituliskan guna untuk menyampaikan informasi, mendidik, atau menyindir diiringi dengan ketentuan khusus. Terdapat beberapa istilah atau penyebutan pantun. Penyebutan tersebut tergantung pada daerah di mana pantun itu dibuat, seperti tonton atau Tionghoa dan tuntun atau bahasa Jawa. Adapun ciri-ciri pantun dapat dilihat sebagai berikut. Oke, cukup 1. Rizky. Pantun. Oke, cukup sampai situ dulu. Nah, jadi apa yang disampaikan Rizky melalui bersumberkan bacaan yang telah dibacanya, pantun itu adalah karya sastra yang diucapkan atau ditulis guna menyampaikan sesuatu informasi. Nah, informasinya ini biasanya bersifat mendidik ataupun menyindir. Nah, jadi ciri-ciri pantun itu ada. Jadi nggak sembarang apa yang kita ucapkan itu menjadi sebuah pantun. Nah, misalnya ciri-ciri yang pertama itu, pantun itu setidaknya atau minimal dia itu memiliki 2 baris. Tapi secara umum pantun itu harus memiliki 4 baris. Yang kedua, tiap baris dalam sebuah pantun itu sekurang-kurangnya atau setidaknya memiliki 8 atau sampai 12 suku kata. Yang ketiga,
bersaja atau berima akhir AAA atau ABAB. Ciri yang keempat, baris pertama pada pantun itu baris pertama dan kedua pada pantun itu berisi sampiran. Itu ibarat kayak sekedar basa-basi lah. Dan yang ciri yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun atau maknanya. Namun secara bahasa atau dalam peraturan pantun, baris pertama, kedua, dan ketiga dan keempat itu tidak boleh, maksudnya ini kayak tidak nyambung gitu. Walaupun hanya sebuah sampiran, tetap harus sejalan dengan isi atau makna dari pantun. Nah, selanjutnya tentang syair. Mungkin saudari Lisa boleh membacakan apa itu definisi syair? Baik, Pak. B. Syair. Syair merupakan karya sastra lama yang berasal dari negeri timur yaitu Persia. Syair dibawa masuk dan disebarkan ke Nusantara melalui perdagangan serta interaksi masyarakat. Persia di Nusantara. Syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Ciri-ciri syair adalah sebagai berikut. Oke, cukup, Saudari Lisa. Nah, berdasarkan apa yang Lisa sampaikan, ya itulah definisi dari syair. Syair merupakan karya sastra lama. Jadi syair itu adalah sebuah kata ya. Kalau sekarang ini kita bedah, syair itu secara etimologi dia itu berasal dari bahasa Arab. Jadi itu kata serapan yang berasal dari kata syair atau syu'ur yang berarti perasaan. Namun secara definisi lebih mendalam, syair ini itu mirip dengan pantun. Namun hanya yang membedakan pantun dengan syair ini adalah syair itu diucapkan dia dengan menggunakan nada yang khas. Pernah mungkin kayak saudara mendengar orang yang sedang tilawah Al-Quran? Pernah dengar? Oke. Kurang lebih pembacaan syair itu mirip seperti itu. Jadi dia kayak bernada lah gitu. Nah, adapun ciri-ciri dari syair, tiap bait terdiri setidaknya harus memiliki 4 baris. Jadi dalam satu bait itu harus memiliki 4 baris, serupa dengan pantun ya. Tapi ini hanya peraturan terikat. Namun secara luas syair itu boleh kok lebih dari 4. Setiap barisnya itu terdiri dari 8 atau sampai 12 suku kata, 14 suku kata. Yang ketiga bersaja AAA, namun ini bersifat umum ya. Syair lama atau syair tua gitu. Itu kalau kita lihat itu biasanya dia bersaja AAA. Jarang kita ketemui kayak dia bersaja campuran ataupun bersaja ABAB. Yang keempat, semua baris adalah isi. Tidak ada perbedaan antara baris 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini juga menarik. Kalau pantun tadi itu kan baris 1 dan keduanya itu adalah berisi sampiran. Sementara barisan 2, 3, dan 4-nya itu adalah isi. Kalau syair ini berbeda. Syair itu semuanya itu isi. Dari baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 itu adalah isi dan terdapat makna di dalamnya. Namun ini ya kita temui di puisi lama ya, kayak syair lama gitu. Kalau syair-syair modern kadang dia menggunakan ya bebas lah gitu. Seperti yang definisi dari modern itu sendiri, bebas. Terus yang kelima, bahasa yang digunakan dalam puisi itu bersifat kiasan. Jadi secara tidak langsung dalam syair ini menggunakan kata-kata kiasan atau majas. Nah, selanjutnya adalah gurindam, jenis puisi lama, ya itu gurindam puisi rakyat ya, gurindam. Gurindam adalah puisi lama atau puisi rakyat yang berasal dari India kalau ditelusuri.
Istilah gurindam itu berasal dari bahasa India yaitu kirindam yang berarti mula-mula atau awal atau bisa juga perumpamaan. Gurindam ini berisi nilai-nilai kehidupan seperti agama, norma atau moral ya. Nah, ciri-ciri gurindam bisa teman-teman baca. Dalam satu bait terdiri dari 2 baris. Tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata, berima atau bersaja A, B, B, C, C, dan seterusnya. Yang keempat, gurindam adalah bentuk atau karya yang memiliki kesatuan yang utuh. Baris pertama pada gurindam ini biasanya berisi permasalahan atau persoalan dan perjanjian. Yang keenam ini dari ciri-ciri puisi gurindam ini yaitu gurindam isinya itu berupa nasihat, filosofi hidup ataupun sebatas kata-kata mutiara. Kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, ini bisa dilihat dalam kotak berwarna merah muda ini. Ini adalah contoh puisi rakyat jenis pantun. Saudara Rizky boleh bacakan ini? Siap, Pak. Oke, silahkan. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Nah, baik. Terima kasih Rizky telah membacakan. Bagus sekali ya. Rizky ini pandai dia membaca pantun. Jadi dalam pantun itu iramanya seperti itu. Air surut memungut bayam. Sayur diisi ke dalam kantung. Nah, nadanya itu kayak khas gitu. Na 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 na. Nah, itulah nanti salah satu juga yang menjadi pembeda antara puisi, syair, dan gurindam. Selanjutnya ini ada contoh gurindam. Boleh Saudara Lisa membacakannya, tolong? Yang kotak kuning. Tidak perlu ya bernada-nada, sekedar kayak apa yang Lisa tahu aja. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Baik, terima kasih pada Lisa. Oke, itulah contoh dari puisi rakyat gurindam. Bedanya, nampak ya bedanya ya. Jadi kalau gurindam, ini biasanya orang-orang dulu tuh membaca gurindam, dia itu ya ada nadanya, cuman nggak terlalu kelihatan. Beda dengan kayak pantun ataupun syair. Selanjutnya ada syair perahu. Ya, sebagaimana yang kita tahu kalau membaca syair itu ibarat kayak kita sedang mengaji lah, kurang lebih itu bernada dia. Ini adalah contoh syair perahu, judulnya itu Perahu. Inilah gerangan suatu madah, gitu dia cara bacanya. Mengarahkan syair terlalu indah. Karena saya juga tak pandai bernada atau bertilawah seperti itu, kita hanya harus tahu aja syair itu gimana cara bacanya dan ciri-cirinya. Coba kita sekedar baca aja bareng-bareng yuk.
sampai bait kedua saja. Yang baris pertama ini Bapak dulu ya. Inilah gerangan suatu madah, mengarahkan syair terlalu indah. Nah, boleh dilanjut, Lisa? Membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Oke. Coba selanjutnya, Rizky. Wahai muda, kenali dirimu, lalah perahu. Tamsil hidupmu tiadalah berapa lama. Hidupmu ke akhirat jua bekal hidupmu. Oke. Oke. Selanjutnya saya yang coba baca. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan. Itulah jalan membetulkan lisan. Membetuli lisan. Oke, itulah syair. Nah, jadi teman-teman ini udah paham lah ya apa itu pantun, syair, dan gurindam. Dan cara penyampaiannya pun walaupun tak pandai, tapi setidaknya kita tuh harus mengerti aja bagaimana itu pantun, perbedaannya dengan karya puisi rakyat yang lain gitu. Oh iya, tadi tuh Bapak lupa mengabsen ya. Nah, jadi ada juga yang baru masuk ini. Jadi kita absen dulu. Kita absen berdasarkan nomor NIM saja. Maaf, maksudnya nomor induk. Lisa Selvira hadir ya tadi ya. Rizky Nurul Sohendra, Hadir, Pak. apa masih ada di Zoom? Hadir, Pak. Masih, Pak. Damayanti Egespo Sialagan, apakah hadir dalam Zoom? Hadir, Pak. Mohon maaf saya telat. Oke, tidak apa-apa. Nanti Pak kalau udah offline jangan lupa push up 50 kali ya. Nih, jadi selanjutnya ini kita coba melihat video. Oke, maaf sebelumnya tadi sempat terputus. Jadi selanjutnya kita ini akan coba melihat video ya. Video tentang, ya apalah nanti kita lihat coba dulu. Nah, jadi teman-teman juga boleh membuka website ini belajargratis.id untuk belajar mengenai pantun, gurindam, dan syair. Kita lihat video. Ini Zoom-nya udah mau habis ya. Nanti kalau terkeluar masuk lagi. Oke. Nah, kita coba lihat, kita tak usah sampai habis lihatnya, sekilas aja biar tahu gimana sih gurindam itu, gimana sih syair. Kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Simpanan yang indah-indah ialah ilmu yang memberi faedah.
Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal Allah, sungguh dan tegak, tiada ia menganga. Nah, itulah contoh dari gurindam. Betul kan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau gurindam itu dia dibacanya walaupun dia ada nadanya, tapi dia sekedar kayak nada-nada biasa saja, nada-nada bacaan biasa. Beda dengan syair. Nanti coba kita lihat syair. Assalamualaikum. Salam diberi pada hadirin yang baik budi. Beriring salam junjungan Nabi, puja dan restu ilahi. Nah, itu contoh dari syair. Nah, gimana? Ada bedanya kan, Rizky? Beda tak syair dengan gurindam tadi? Iya Pak, beda Pak. Nah, bedanya tuh ya jelas sekali tadi ya, terlihat dalam pola penyampaiannya. Syair itu dia ibarat sedang mengaji, tilawah gitu. Nah, kita coba selanjutnya yaitu baca. Dari tadi kita cuma baca-baca puisi rakyat aja, tapi kita belum coba kayak menyimpulkan apa sih maknanya tuh, apa sih isinya. Damayanti boleh bacakan ini cara kita mengidentifikasi informasi yang ada pada puisi rakyat, boleh dibaca? Nomor 1 sampai nomor 6 ini. Boleh, Pak. Oke, silahkan dibaca. Baik, di sini saya akan membacakan cara kita untuk mengidentifikasi informasi yang ada pada puisi rakyat. Yang pertama, membaca dan mendengarkan puisi rakyat. Yang kedua, melihat pola kata atau sajak pada puisi rakyat. Yang ketiga, memahami makna kata dan kalimat pada puisi rakyat. Yang keempat, memperhatikan kosakata yang ada. Yang kelima, menghayati isi dan makna pada puisi rakyat. Yang keenam, memperhatikan setiap rima yang ada. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali. Jadi apa yang disampaikan Damayanti dari bacaan ini memang benar. Jadi kalau kita ingin mengidentifikasi sebuah informasi ataupun mau memetik sebuah pesan yang ada dalam puisi rakyat, itu ada tahap-tahapannya. Jadi nggak sembarangan kita tiba-tiba ngambil
bisa ambil isi atau informasi dari puisi itu. Jadi yang paling pertama itu membaca. Kayak mana pula kita mau ngambil makna dari suatu puisi, tapi kita nggak membaca itu kan jadinya ribet. Bukan ribet lagi, malah nggak mungkin kita mengambil informasi tanpa membaca. Nah, jadi dari setelah yang dibacakan oleh Yanti ini, kita coba mengidentifikasi informasi yang ada di puisi rakyat. Kita ambil contoh pada pantun saja. Kalau cukup waktunya nanti kita coba analisis yang lain. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, jadi sekilas, kalau kita ikuti prosedur ataupun tahap-tahapan dalam mengidentifikasi informasi atau pesan yang ada dalam puisi rakyat berupa pantun ini, itu jadi gampang. Yang pertama tadi membaca, yang kedua itu melihat pola atau sajaknya, memahami makna kata atau kalimatnya, menghayati dan memperhatikan setiap rima. Jadi secara tidak langsung kita langsung paham tuh puisi ini pantun ini menyampaikan apa, tentang apa yang disampaikan. Jadi dalam pantun yang pertama ini pesannya itu kita itu tak boleh sombong seperti ayam yang baru ada telur satu aja dia itu udah sombong. Jadi pesannya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu dilarang untuk sombong. Apa sih yang kita punya gitu kan? Kurang lebih pesannya seperti itu. Jangan sombong. Sementara untuk pantun yang kedua ini boleh dibacakan lagi Damayanti? Oke. Yang ini ya. Izin, Pak. Nggak bisa baca pantun, Pak. Makanya jangan terlambat. Ya udah. Mohon maaf. Saudari Lisa boleh dibaca pantunnya biar Yanti ini tahu? Baik, Pak. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Terima kasih Lisa. Nah, Rizky coba dong. Apa sih informasi yang didapat dari pantun yang dibacakan Lisa tadi? Yang saya tahu dari pantun kedua ini, itu seperti kita jangan saling melupakan gitu. Jadi sama-sama mengingat, gitu. Tidak saling lupa lah gitu. Iya, benar. Ibaratnya bahasa lainnya itu jangan pernah melupakan apa yang orang lain lakukan pada kita. Jadi maksudnya ini bukan semuanya, lebih ke arah hal baik. Jangan pula gara-gara jahat sekali, kebaikan yang lain itu dilupakan. Gitu. Itu pesannya ya. Terima kasih Rizky, Lisa, yang telah membacakan dan memberikan informasi mengenai puisi. Pantun maksud saya. Nah, kita ini udah masuk akhir ya, akhir pertemuan kita pada kali ini. Ada yang ingin mau ditanyakan mengenai puisi rakyat ini? Syair, pantun, gurindam? Tidak, Pak, tidak. Oke. Atau ada tanggapan nggak nih? Kayak pantunnya ada yang keliru atau ada yang proses penyampaian saya yang kurang oke? Pak, saya izin. Ya, Yanti silakan. Berhubung saya tadi telat, di bagian awal saya kurang paham, Pak. Ya, nanti ya. Sudah sekarang aja. Jadi kita coba scroll. Waktunya juga mepet. Karena saya ada jam ngajar lagi di kelas lain ya.
Nah, jadi nanti boleh nanti ke website ini boleh baca-baca ulang materinya. Di sini ada pertemuan pertama ada konsep dasar puisi rakyat, ada pengertian pantun, ciri-cirinya, syair, gurindam. Nah, nanti dalam website itu udah lengkap, ada materinya, contoh, dan juga videonya. Seperti ini. Oh ya, itu ya Yanti ya, jangan lupa ya. Baik, Ini Pak. Bapak ada tugas kepada teman-teman semua, coba dari kalian, setiap kalian membuat satu puisi, maksud puisi rakyat ini masing-masing satu, pantun satu, syair satu, gurindam satu. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, Kumpulkan Pak. 1 hari sebelum kita masuk. Biar kita bisa bersama-sama nanti baca. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Baik, cukuplah pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Semangat belajarnya hari ini. Tetap semangat. Terima kasih.